menyelesaikan pekerjaan akan lama. Berarti kita butuh tambahan biaya, butuh tambahan waktu lagi. Ya. Jadi semuanya itu terkait supaya bagaimana ini bisa diminimalisasi supaya pekerjaan itu sedemikian rupa bisa dikerjakan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Oke, terima kasih. Bertemu lagi dengan Prion TV di sini ya. Saya Supriyono dari channel YouTube Prion TV. Kita berbicara bahwa untuk siswa, untuk siapapun tetap harus kita belajar dan belajar terus supaya tidak ketinggalan zaman. Kalau sekarang dinamakan dengan gaptek ya. Tapi tolong saya berharap Prion TV untuk dibantu subscribe ya, like dan komen. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di sini ya, berjumpa kembali dengan channel Prion TV, bukan Prion, Prion TV ya. Semoga sehat selalu. Kita berbicara tentang time schedule bagian pertama, ya. Oke, kita berbicara tentang time schedule. Kita mungkin sering mendengar time schedule di dunia proyek ya, di dunia pelaksanaan pembangunan ya, proyek time schedule. Oke, time schedule adalah kesepakatan antara owner dan pelaksana yang tertuang dalam kesepakatan kerja yang biasa disebut dengan kontrak kerja. Itu adalah time schedule. Tetapi dalam pelaksanaan, setiap pelaksana pekerjaan bangunan harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang telah disepakati bersama. Itu time schedule. Sama dengan yang tadi, yang slide ketiga ya. Yang slide ketiga bahwa time schedule ya, di sini kesepakatan antara owner pemilik proyek atau pemilik pekerjaan dan atau dengan pelaksana atau kontraktor pelaksana, yang kontraktornya yang mengerjakan dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan, suatu proyek. Jadi time schedule adalah kesepakatan antara owner, pelaksana ya, dan pelaksana yang tertuang ya, dalam kesepakatan kerja yang biasa disebut dengan kontrak kerja. Jadi kontrak kerja tanda tangan antara owner dan pelaksana. Oke. Kemudian rencana, arti dari definisi time schedule yang asli ya, arti definisinya ya, arti dari definisi dari time schedule adalah rencana alokasi waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan proyek agar dapat menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek secara keseluruhan hingga tercapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Jadi nggak semuanya sesuatu mulus, tidak, tapi mungkin ada sesuatu yang di luar ya, kesepakatan, tapi bukan dibuat-buat, tapi karena keadaan dengan keterbatasan yang ada. Kemudian tujuan dan manfaat dari time schedule ya, tujuan dan manfaat dari time schedule adalah yang pertama pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Saya butuh berapa, ahlinya berapa, mandornya berapa, tukang besinya berapa, tukang kayunya berapa, pembantunya berapa, dan sebagainya. Kedua, pedoman untuk waktu stok material ya, stok material.
saya harus mendatangkan material ini untuk berapa lama, material ini untuk berapa lama, habis berapa lama, dan sebagainya. Oke? Jadi semuanya harus ada catatan. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengadakan peralatan. Banyak pelaksana ya yang besar-besar juga belum tentu punya peralatan yang memadai seperti yang dibutuhkan tertentu. Misalnya saya butuh peralatan ini, tapi saya harus menyewa, ya, mendatangkan peralatan tersebut dengan menyewa berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sewa alat tersebut dan biayanya berapa. Nah, itu harus diperhatikan. 4. Sebagai pedoman kapan proyek itu akan dimulai dan kapan harus berakhir. Oh, bulan ini tanggal sekian saya mulai, oh bulan ini tanggal sekian harus selesai. Harus ada catatannya. Yang kelima, sebagai pedoman target, pencapaian target waktu pelaksanaan proyek ya, pekerjaan. Yang keenam, sebagai pedoman progres pencapaian pekerjaan atau progres kerja. Oh, hari ini, minggu ini selesai ini, minggu ini selesai ini, oh minggu ini selesai ini. Harus ada progresnya ya. Kalau tidak ada progresnya, wah nanti timbul kesalahan yang ada, makanya dibuat seperti kesepakatan kerja. Ketujuh, sebagai pedoman dalam hal yang terkait dengan keterlambatan dari suatu pekerjaan proyek ya. Pedoman kalau ada kesalahan, ada keterlambatannya, bagaimana tentang solusinya dan sebagainya ya. Terus harus bagaimana supaya keterlambatan ini bisa dikurangi atau bisa ditoleransi. Yang kedelapan, sebagai pedoman pijakan dalam melihat seberapa besar nilai suatu investasi yang dimiliki seorang wirausaha. Ini yang berhubungan dengan prestise, yang berhubungan dengan prestise. Oh, proyek itu yang mengerjakan proyek ini, misalnya kontraktor A punya tenaga sekian, tenaga ahlinya sekian, peralatannya mumpuni dan sebagainya. Prestise, ya, artinya nama suatu pekerjaan, suatu biro pekerjaan, ya. Atau juga termasuk yang ownernya. Owner itu melihat, oh mumpuni tidak yang mengerjakan proyek saya. Oke, nah dalam proses pembuatan time schedule harus dibuat sedemikian rupa secara terperinci dan detail dari setiap kegiatan untuk menghindari kerugian waktu, biaya, dan tenaga. Ya. Waktu, biaya, tenaga itu jadi satu rangkaian, Ketika tenaganya berkurang, maka proses untuk menyelesaikan pekerjaan akan lama. Berarti kita butuh tambahan biaya, butuh tambahan waktu lagi. Ya. Jadi semuanya itu terkait supaya bagaimana ini bisa diminimalisasi supaya pekerjaan itu sedemikian rupa bisa dikerjakan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Oke, semoga bermanfaat dan tunggu video berikutnya bahwa yang ini adalah time schedule part pertama ya. Semoga kita bisa membuat time schedule part kedua dan ketiga dan sebagainya atau dengan materi-materi yang lain. Oleh karena itu jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen untuk channel Prion TV. Oke, terima kasih, matur suwun, thank you. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.